海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semua di hari ini? Pastinya tetap jaga kesehatan kalian dan juga selalu bersemangat ya nakama. Minggu ini One Piece episode 1045 kembali hadir untuk kita semua, yang mana ceritanya minggu ini masih melanjutkan perang besar di Onigashima yang sudah semakin memanas. Setelah melalui pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Black Maria berhasil dikalahkan oleh Nico Robin dengan teknik terbarunya. Robin berubah menjadi iblis wanita raksasa dan melumpuhkan Black Maria dengan pijat kertek-kertek miliknya. Sehingga itu menjadikan Black Maria sebagai anggota Tobiropo terakhir yang berhasil dikalahkan. Episode 1045 kita akan dibuka dengan menampilkan situasi pertarungan yang masih berlanjut di Onigashima, yang mana sebuah narator akan menceritakan keadaan perang saat ini. Aliansi Samurai dan Bajak Laut memulai serangan dengan jumlah 5.400 prajurit melawan 30.000 kru Bajak Laut Hewan Buas. Setelah perlawanan sengit dan strategi Kibidango milik Otama, selisih kekuatan militer mulai menyusut dan Tobiropo yang perkasa pun telah dikalahkan. Sekarang Onigashima sudah mendekati pulau utama Wano. Tinggal 15 menit lagi sebelum Onigashima sampai di ibu kota bunga. Kemudian cerita akan menuju ke sebuah ruangan di mana ada dua orang ninja yang sedang bertarung. Mereka adalah Raizo dan Fukurokuzu. Api besar pun menyelimuti ruangan tempat mereka berada. Lalu secara tiba-tiba Raizo mulai menyerang dengan teknik Kagebunshin no Jutsu. Namun, Fukurokuzu mampu melumpuhkan semua bayangan Raizo dengan jutsu miliknya, sehingga membuat Raizo terjatuh di lantai. Di sini, Raizo berbicara cukup panjang kepada Fukurokuzu, yang mana inti dari perkataannya itu adalah mengenai kesetiaan dan perjuangan mereka sebagai Akazaya Nine kepada tuan mereka, Kozuki Oden. Dan di akhir pembicaraan itu, Raizo berkata, "Walau kami harus mati, kami takkan istirahat hingga kami selesaikan ini. Malam ini akan jadi akhir dari kekuasaan Orochi dan Kaido. Besok, fajar cerah yang baru akan bersinar dengan Momonosuke sebagai shogun yang baru." Lalu cerita berpindah ke lantai 3, yang mana di sana ada duel antara Killer melawan Hawkins. Di sana, Killer menyerang Hawkins sambil menanyakan berapa sisa nyawa tumbal yang dia miliki sekarang. Hawkins berkata, "Sisanya memang tidak banyak, tetapi sebaiknya kau pertimbangkan dulu nyawa siapa yang saat ini sedang melindungiku." Cerita dipotong ke lantai 2, tempat pertarungan antara Law dan Kid melawan Big Mom. Di sana tiba-tiba tubuh Kid terluka dan dia merasakan seperti ada yang baru saja menebasnya. Cerita kembali ke Killer dan Hawkins. Si dukun santet ini pun berkata, "Harus kuakui, akan lebih seru melihatmu membunuh Kid tanpa kau sadari. Tapi melihatmu tidak mampu melawan balik pasti sangat menarik, bukan? Jika kau membunuhku, maka sama artinya kau membunuh kaptenmu sendiri." Kemudian cerita berganti ke lantai pertunjukan. Ada pemandangan yang sangat mengerikan di sana. King dan Queen berdiri di tengah kobaran api dan terlihat sangat marah. Tidak jauh dari sana ada Marco de Puyo yang sedang terduduk lemas karena sudah kehabisan tenaga. Sanji yang ada di sana pun juga terlihat kewalahan jika akan melawan dua All-Star sekaligus. Sementara itu, Zoro yang telah disuntikan obat rahasia milik Suguming masih tergeletak dan menunggu efek obatnya mulai bekerja. Lalu dengan cepat, Sanji melompat dan menendang dagu Queen dengan sangat telak. Sementara itu, King memerintahkan para krucu-krucunya mencari Zoro untuk segera dihabisi, karena jika Zoro pulih, maka itu akan menyulitkan mereka. Dari kejauhan terlihat salah satu anak Big Mom, Perospero, yang sedang membidik Sanji dengan panah permennya. Dia pun bersiap menembakkan panahnya, namun secara tiba-tiba Nekomamushi muncul dan menempeleng si Perorin dengan cakarnya sampai membuat Perospero keluar kastil. Nah, mungkin nanti di sini Nekomamushi lah yang akan menghabisi Perospero untuk membalaskan dendam atas kematian dari Pedro. Lalu tidak jauh dari sana, beberapa samurai terlihat berlari membawa Zoro yang sedang diperban ke tempat yang lebih aman dari incaran anak buah Kaido. Namun yang tak terduga, King pun tiba-tiba muncul di depan mereka.
King lalu menciptakan api besar dari tangannya dan langsung menyerang Zoro. Namun dengan cepat, Marco the Puyuh muncul dan menahan serangan api dari King tersebut. Di momen ini, Marco teringat sesuatu saat melihat kemampuan King itu. Lantas, dia pun berkata, "Aku pernah mendengar rumor tentang bangsa penyihir api yang hidup di puncak Red Line. Bukan begitu, King of the Flames?" Dari perkataan Marco ini, sepertinya dia tahu sedikit tentang jenis ras yang dimiliki oleh King dan juga kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh ras tersebut. Kemudian, Queen muncul di sebelah King, lalu mereka pun langsung melakukan serangan combo kepada Marco sambil berkata, "Kalian bajak laut Shirohige harusnya terima saja kematian." Seketika dengan pasrah, Marco mengangkat kedua tangannya dan mengatakan bahwa dia menyerah dan bagiannya di sini sudah selesai. Dari arah belakang, tiba-tiba perban di tubuh Zoro mulai terbuka. Chopper dan yang lainnya terkejut melihat hal itu. Marco kemudian berkata, "Saatnya para bintang mengambil alih panggung." Seketika para samurai bersorak dan mengatakan, "Lihat itu. Oh, dia sudah pulih." Tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Santoryu, Rengoku, Diablo Jumper, Muton, Onigiri, Shotte." Zoro dan Sanji melakukan serangan combo kepada King dan Queen. Zoro berhasil menebas tubuh King, sementara Sanji berhasil melukai tubuh Queen dengan kaki apinya. Para samurai yang ada di sana pun lantas bersorak melihat kekuatan kru topi jerami yang sangat luar biasa. Di akhir cerita akan ditampilkan pose serangan combo Zoro dan Sanji ketika mereka menyerang King dan Queen. Zoro berkata kepada Sanji, "Hei alis keriting, kalau kita memenangkan pertarungan ini." Dan Sanji menjawab, "Aku tahu, akhirnya akan terlihat di depan mata. Penobatan Luffy menjadi raja bajak laut." Nah, itulah tadi sebuah penampilan yang sangat epik dari Zoro dan Sanji untuk menutup One Piece episode 1045 di minggu ini. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.